Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anak Ibu semuanya. Kali ini akan kita bahas yaitu bab pertama di kelas 10 ya. Nah, bab kita ini adalah bilang berpangkat atau biasa dikenal juga dengan istilah eksponen. Nah, ini adalah pembahasan kita yang pertama. Nanti bilangan berpangkat atau eksponen ini akan kita bahas dalam beberapa bagian. Pengertian dari bilangan berpangkat adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor perkalian yang sama. Contoh, 2 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 5 kali, atau 5 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 10 kali. Nah, ini beberapa contohnya saja ya. Nah, seperti pengertiannya tadi, maka angka 2 yang dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 5 kali ini bisa kita ringkas penulisannya dengan menggunakan bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat 5. Begitu juga dengan 5 yang dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 10 kali tadi. Sesuai dengan definisi yang tadi, maka penulisan bilangan ini dapat kita ringkas menjadi 5 pangkat 10. Nah, coba anak-anak ibu bayangkan, jika seandainya bilangan yang kita kalikan ini sangat banyak, maka tentunya kita akan kerepotan sendiri kan untuk menulisnya. Nah, inilah perannya atau fungsinya dari bilangan berpangkat tadi. Nah, jadi pangkat-pangkat ini berfungsi untuk menentukan jumlah faktor yang diulang. Kalau seandainya angka itu dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 7 kali, maka angka tersebut berpangkat 7. Oke, paham ya anak-anak ibu semuanya? Dan jangan lupa perhatikan cara membaca bilangan berpangkat itu. Nah, seperti ini, 2 pangkat 5, 5 pangkat 10. Nah, begitu ya cara membacanya. Jangan sampai salah ya anak-anak ibu semuanya. Jadi, rumus bilangan berpangkat bisa kita tulis menjadi A pangkat N. Ini sama dengan A dikali A dikali A dikali A sampai N kali banyaknya. Nah, jadi A di sini adalah basis atau bilangan yang dipangkatkan, dan N itu sendiri adalah pangkatnya atau biasa disebut dengan eksponen. Anak-anak ibu semua juga harus tahu bahwa perkalian bilangan-bilangan dengan faktor-faktor yang sama seperti di atas tadi itu biasa juga disebut sebagai perkalian berulang. Jadi, setiap perkalian berulang dapat dituliskan secara ringkas dengan menggunakan notasi angka bilangan berpangkat. Nah, jenis-jenis bilangan berpangkat itu ada 3 ya. Yang pertama, bilangan berpangkat positif. Kedua, bilangan berpangkat negatif. Dan yang ketiga adalah bilangan berpangkat 0. Kita masuk bagian yang pertama, yaitu bilangan berpangkat positif. Nah, sesuai dengan judulnya, berarti pangkat dari bilangan-bilangan kita adalah yang positif ya. Nah, dalam bilangan berpangkat positif ini ada beberapa sifat yang berlaku. Yang pertama yaitu apabila ada
A pangkat M dikali dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Ini artinya, kalau ada bilangan yang sama tapi pangkatnya beda, atau boleh juga pangkatnya sama, maka hasilnya itu sama dengan bilangan itu sendiri dan pangkatnya ditambahkan. Nah, demikian sampai di bawah ya. Anak-anak Ibu pahami apa yang tertulis di slide ini. Kemudian nanti Ibu akan jelaskan contoh soalnya. Nah, sifat-sifat bilang berpangkat positif ini harus anak-anak Ibu hafal dan harus dipahami. Kalau seandainya tidak hafal dan tidak paham, maka nanti kita akan kerepotan sendiri saat menyelesaikan soal-soal latihan atau soal-soal ujian yang akan Ibu kasih. Tolong dihafal ya dan dipahami. Oke, ini dia contoh-contoh soal dari bilangan yang memiliki pangkat positif. Ini contoh yang pertama, apabila 3 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 4, hasilnya adalah 3 pangkat 2 tambah 4. 2 tambah 4, 6. Jadi, hasil akhirnya adalah 3 pangkat 6. Nah, cukup sampai di sini saja ya anak-anak Ibu, jangan dicari pula 3 pangkat 6 itu berapa, tidak usah, cukup sampai di sini saja. Jadi ini sesuai dengan sifat yang pertama tadi ya, pangkatnya kita tambahkan. Jadi kalau dikali, pangkatnya ditambah. Kemudian lihat lagi contoh yang B. Nah, contoh yang B ini adalah contoh yang dibagi sesuai dengan sifat yang kedua. Apabila ada 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 3, hasilnya adalah 2 pangkat 2. Karena 5 dikurang 3 adalah 2. Cukup sampai di sini, tidak usah dijadikan pula 4. Nah, tapi kalau mau jadikan 4 karena bisa dihitung pangkatnya kecil gimana Bu? Ya boleh-boleh saja, tidak masalah. Nah, kemudian kita masuk lagi ke contoh yang ketiga atau yang C. Nah, ini bentuk lain dari pembagian ya. Jadi kan per itu kan sama aja dengan pembagian. Pangkatnya kita kurang. Jadi jangan ragu pula nanti anak-anak Ibu. Kalau ini baginya dalam bentuk per Ibu, dalam bentuk pecahan, pangkatnya diapakan? Ya tetap kita kurang juga sesuai dengan sifat yang berlaku tadi. Kemudian masuk contoh yang D. Bilang yang sudah berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan sesuai dengan sifat yang ketiga. Nah, di sini contohnya 6 pangkat 5, kemudian dipangkatkan lagi 2. Maka 5 dengan 2 kita kalikan, sehingga hasil akhirnya ada 6 pangkat 10. Kemudian contoh berikutnya. Ada 6P, kemudian ada tanda kurung, kemudian dipangkatkan 2. Jadi ini sesuai dengan contoh yang nomor 4, maka semua yang di dalam kurung ini kita pangkatkan dengan yang di luar ini, dengan angka yang ada di luar. Kebetulan di sini kan pangkat yang di luar kurung itu adalah 2. Maka unsur-unsur yang di dalam, baik itu huruf maupun angka, itu kita pangkatkan dengan 2 semuanya. Berarti 6 pangkat 2 dikali P pangkat 2. Jadi hasilnya 6 pangkat 2 P pangkat 2. Kalau mau dijadikan 36P pangkat 2, gimana Bu? Ya boleh, karena kan 6 pangkat 2 masih bisa kita hitung kan? Oke, lanjut kita contoh yang terakhir untuk bilangan berpangkat positif. 3/4 dipangkatkan 2. Ini sesuai dengan sifat yang nomor berapa tadi itu? Nomor 5 ya. Nah, maka ini yang di dalam kurung sama halnya dengan contoh yang sebelumnya, juga kita pangkatkan dengan angka yang di luar sini. Jadi pembilangnya dipangkatkan 2, penyebutnya juga dipangkatkan 2. Hasilnya adalah 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2. Apakah boleh Bu kalau kami jadikan 9/16? Karena kan pangkatnya kecil, kami masih bisa hitung. Ya tidak ada masalah ya anak-anak Ibu semuanya. Kalau mau menjadikan 9/16 tidak masalah.
Jadi kalau seandainya pangkatnya kecil, itu boleh dihitung, tapi kalau pangkatnya besar, tidak usah. Itu untuk memudahkan anak-anak ibu semuanya. Oke, mengerti ya? Maksudnya dari bilang berpangkat positif tadi. Nah, inilah kenapa ibu bilang tadi harus hafal sifat-sifatnya. Nah, disinilah gunanya di saat kita menyelesaikan soal. Oke, sekarang kita masuk bagian yang kedua, yaitu bilangan berpangkat negatif. Sesuai dengan judulnya, berarti pangkatnya ada tanda minusnya. Ada tanda minnya ya, karena negatif tadi itu. Nah, sifat yang berlakunya cukup satu saja. Apabila kita punya bilangan yang berpangkat negatif, maka saat kita jadikan pangkatnya menjadi positif, kita letakkan dia sebagai penyebut dan pembilangnya menjadi 1. Demikian sebaliknya. Kalau ada bilangan yang berpangkat positif, kita mau robah menjadi bilangan berpangkat negatif, ya diganti juga posisinya. Jadikan dia sebagai penyebut. Pembilangnya kita jadikan 1. Nah, ini juga harus dihafal ya. Ini dia contoh soal untuk bilangan yang berpangkat negatif. Ibu kasih 4 contoh di sini biar anak-anak ibu lebih paham ya. Oke, contoh yang A atau yang pertama, kita punya 4 pangkat negatif 3. Maka ini bisa dirubah menjadi bilangan berpangkat positif menjadi 1/4 pangkat 3. Satunya tidak dipangkatkan 3 ya, satunya cukup 1 saja, nggak ada pangkatnya. Lanjut yang B, 2/5. Berarti ini dibalik ya, dari positif ke negatif. Nah, jadi 2/5 kan awalnya pangkatnya positif itu. Nah, kita mau jadikan bilangan berpangkat negatif. Maka berubah menjadi 1/2 - 5. Demikian juga, yang satunya juga enggak dipangkatkan. Sesuai dengan rumus yang tadi, sifat yang tadi ya. Kemudian contoh yang ketiga, 1/4 pangkat 3. Maka saat kita jadikan pangkatnya negatif, angka satunya hilang ya. Dia berubah dari penyebut jadi pembilang. Kalau penyebutnya 1 kan kita nggak perlu tulis. Anak-anak ibu pasti tahulah pelajaran SD kan. Oke, jadi ini 1/4 pangkat 3 berubah menjadi 4 pangkat min 3. Dan contoh yang terakhir, 1/5 pangkat min 2 berubah menjadi 5 pangkat 2. Kalau tidak paham nanti coba dilihat lagi sifatnya, kemudian anak ibu perhatikan contoh yang ini. Pasti akhirnya akan paham juga. Oke ya, nanti kita lanjut contoh berikutnya. Sifat berikutnya. Nah, ini dia contoh sifat yang terakhir. Jenis yang terakhir ya. Jenis bilang berpangkat yang terakhir yaitu bilang berpangkat 0. Nah, ini kalian pasti gampang sekali untuk menghafalnya. Apapun bilangannya, asalkan bilangan itu bukan 0. Jadi kita misalkan dengan A ya, bilangannya itu dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya sama dengan 1. Asal A-nya tidak sama dengan 0. Oke, ini dia. Jadi A pangkat 0 sama dengan 1.
Nah, ini dia contohnya. Misal, kita punya 4 pangkat 0, hasilnya berapa? 1. 7 pangkat 0, 1. Huruf dipangkatkan 0, Bu, bisa, Bu? Bisa. Contohnya ini. P pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ini dia. Anak-anak Ibu pasti juga bisa mencari contoh-contoh yang lain. 1000 pangkat 0 berapa? 1 juga kan? Sesuai dengan sifatnya tadi. Oke, paham ya yang ini? Pasti sangat gampang kalau yang ini. Nah, sekian dulu pembahasan kita mengenai bilang berpangkat yang bagian pertama. Kita lanjut bagian kedua pada pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya anak-anak Ibu. Sebelumnya jangan lupa ya di like, di subscribe, dan dinyalakan tombol loncengnya biar Ibu makin rajin bikin videonya dan anak-anak Ibu juga akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, sampai jumpa anak-anak Ibu semuanya.